dulu nyebutnya Wandering Five kalau nggak salah, termasuk Indonesia di dalamnya, Turki, Indonesia, South Africa, India gitu ya. Nah, cuman sekarang makin dikit negara yang bisa tahan pertumbuhan ekonominya. Menurut saya, ketika the Fed, ketika stok market kita koreksi misalkan 30% tahun depan karena Amerika resesi, terus the Fed introduce QE atau dia potong suku bunga untuk counter siklus, maka uang itu akan pertama kali pergi ke Indonesia dan India. Nah, barulah stok market kita itu mungkin akan rally. Setelah koreksi agak dalam, stok market kita itu kemungkinan akan rally di second half, harga komoditas ikutan naik lagi, baru kita mungkin akan bisa minimal sama atau lebih tinggi dibandingkan indeks kita di akhir tahun nanti. Penutupan kita nggak tahu berapa ya all time high kita ya, karena 7.300 ini bisa break lagi. Kalau misalkan di akhir tahun ada window dressing yang kuat, mungkin bisa lebih tinggi dari 7.300, mungkin bisa 7.500, 7.600 di akhir tahun 2023 kalau itu diikuti dengan pemotongan bunga dengan QE gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kenapa kita raising cash lebih banyak harusnya di awal tahun atau di pas menjelang akhir tahun kita raising cash. Tujuannya adalah kalau terjadi sesuatu apa-apa yang tidak diinginkan di resesi di 2023, bagaimanapun stok market kita pun akan koreksi mengikuti stok market global. Karena kan kebanyakan capital inflow yang masuk di stok market kita kan index fund ya. Iya. Ya kan index fund yang dia beli langsung banyak list sahamnya gitu kan, nggak per satu-satu gitu. Itu pasti akan capital outflow. Nah, kalau itu yang terjadi, kita bisa masuk di bawah. Gitu. Seperti itu. Jadi, tetap ekonominya kuat, tetap tumbuh, tapi stok marketnya pasti akan temporary, dalam waktu yang singkat akan terkoreksi cukup dalam. Tapi setelah itu dia akan recovery ngikutin pertumbuhan ekonomi yang kuat. Oke. Menarik, karena banyak dari cuan troopers kita yang berpikir kalau ekonomi resilient tuh artinya ya IHSG-nya atau capital market-nya nggak bakal crash gitu ya. Tapi kan seperti yang tadi Mas Mike bilang, saya ulang sedikit, bahwa yang namanya ekonomi resilient tuh resilient ya tetap tumbuh gitu ya. Cuman capital marketnya bisa aja dia terkoreksi belajar dari tahun-tahun sebelumnya, tapi dia recover-nya jauh lebih cepat gitu ya. Ini yang perlu dipahami oleh cuan troopers sekalian. Nah, sehingga nih Mas Mike, ini pertanyaan sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para cuan troopers sektoral kita di Q4. Itu apakah benar-benar masih pada komoditas dan juga banking? Ini kan banking gara-gara kenaikan suku bunga gitu ya. Komoditas ya karena memang harga komoditasnya naik gitu. Atau sebenarnya kita bisa ngelihat ke sektoral-sektoral lainnya yang juga sebenarnya menarik di kuartal keempat ini karena kan ada potensi window dressing juga. Ya, kalau kuartal keempat ini kita balik lagi kan bentar lagi earning season kan? Iya. Dan itu kemungkinan besar kalau kita lihat data GDP, kita lihat data inflasi, lihat data pertumbuhan kredit, supposed to be laporan keuangan kuartal ketiga, keempat itu akan lebih, kuartal ketiga itu akan lebih bagus daripada laporan keuangan kuartal kedua. Terus juga kita akan melihat komoditas seperti batu bara itu akan mengeluarkan emiten-emiten batu bara kayak PTBA gitu ya, kayak Adaro. Itu akan mengeluarkan laporan keuangan ya, kayak Elsa contohnya ya, itu akan mengeluarkan laporan keuangan ya, tambang Medco gitu misalkan, itu mereka pasti akan mengeluarkan laporan keuangan ketiga, seharusnya labanya akan lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua. Kalau kita melihat data leading indicator, data leading indicator dari GDP dan data makronya, harusnya laporan keuangan 4 bank besar itu lebih bagus dari kuartal kedua. Berarti begitu laporan keuangan itu keluar, supposed to be kan harusnya market bereaksi. Ya kan, untuk memprice in kinerja yang lebih bagus. Nah, harusnya sih market akan price in. Sekarang apakah market itu udah memprice in atau belum laporan keuangan ketiga? Saya rasa belum. Dengan indeks 7.000 saya belum melihat, saya belum merasa, karena kalau price in seperti mungkin analisa fundamental dari research kita itu indeks harusnya ke 7.400 full year ya, dengan laporan keuangan full year. Berarti kalau 7.000 masih ada 400 poin lagi dia bisa naik. Jadi kuncinya sekarang yang menjadi main driver buat indeks kita itu rebound adalah laporan keuangan kuartal ketiga. Dan saya percaya bank, telekomunikasi, komoditas, batu bara, minyak yang terkait ya, itu harusnya laporan keuangannya akan lebih bagus. Kenapa? Karena
average selling price yang dia pakai pasti kan menggunakan yang kuartal ketiga yang jauh lebih tinggi daripada yang kuartal kedua. Terus volume kredit juga perbankan. Volume kredit perbankan kuartal ketiga itu jauh lebih tinggi dibandingkan volume kredit perbankan di kuartal kedua. So, jadi kalau lending rate-nya dan deposit rate-nya nggak bergerak terlalu tinggi, artinya net interest margin perbankan itu masih relatively stable di kuartal ketiga, dikali volume yang lebih tinggi, harusnya labanya naik lebih tinggi. Jadi saya melihat bank masih sangat menarik, kalau saya lihat ya, untuk sampai dengan akhir tahun. Bank masih menarik, komoditas juga masih menarik, karena laporan keuangannya akan bagus. Terus kalau kita lihat juga consumer ya, retail, untuk MAPI misalkan yang untuk high-end, itu juga harusnya laporan keuangannya bagus, karena mobilitas manusia makin tinggi, apalagi ada windfall dari komoditas, dia akan belanja, itu seharusnya juga akan bagus. Seperti itu. Jadi key drivernya sekarang menurut saya adalah laporan earning seasons, laporan keuangan kuartal ketiga. Dan kalau kita lihat tingkat suku bunga, let's say BI naikin suku bunga 75 basis lagi, berarti kan ke 5,25 ya. Nah, ya. Itu masih jauh lebih rendah dibandingkan average kita kalau kita lihat 10 tahun terakhir. Masih jauh lebih rendah. Nah, cuman masalahnya adalah harga komoditas ekspor kita jauh lebih tinggi. Bukan masalah ya, untungnya. Jadi kenaikan suku bunga yang naik 125 basis dibandingkan harga komoditas kita yang naik 3 kali lipat batu bara, itu jadi nothing, seakan-akan kenaikan tingkat suku bunga itu kecil gitu. Jadi dampak kenaikan tingkat. Makanya kalau ekonomi itu tidak melihat nominal interest rate, dia melihatnya real interest rate. Real interest rate itu inflasi dikurang dengan nominal rate, nominal policy rate. Nah, real interest rate kita itu turun. Kenapa? Karena inflasi jauh lebih tinggi daripada kenaikan suku bunga. Artinya apa sebenarnya? Real cost of fund itu turun. Real cost of fund turun gitu. Tapi kalau real interest rate naik, artinya apa? Real cost of fund itu naik. Nah, sekarang inflasi, let's say inflasi 6%, tingkat suku bunganya cuma 4,75. Ya, real interest rate-nya negatif. Iya. So, jadi masih sangat menguntungkan masuk di stok sebenarnya. Kalau kita lihat, karena real interest rate kita itu masih negatif, makanya fund manager itu masih lebih baik naruh di stok. Makanya kalau kita lihat, asing itu net buy di saham, tapi net sell di bonds. Berarti apa? Risk appetite mereka masih suka dengan stock market kita sebenarnya. Oke. Ini menarik ini. Dan ini juga bisa jadi satu masukan untuk para cuan troopers ya, udah dijawab langsung. Komoditas masih menarik, dan juga suku bunga walaupun naik ini masih jauh lebih rendah daripada suku bunga di 10 tahun belakangan gitu ya. Ini berarti jadi satu peluang juga untuk masuk ke stock market kembali. Nah, Mas Mike, ini kalau kita ngelihat ya, selain dua sektoral itu, komoditi dan juga banking, kan banyak yang bilang properti nih, banyak yang nanya terkait dengan properti gitu. Nah, ini gimana nih dengan kenaikan suku bunga? Apakah masih menarik melirik properti gitu, atau kita harus melihat dari sudut pandang yang tadi Mas Mike bilang gitu, bahwa ya kan memang suku bunga naik, tapi harga komoditas naik jauh lebih tinggi gitu. Jadi properti bakal tetap tumbuh kok gitu. Nggak kayak di luar negeri. Di luar negeri kan narasi-narasi mereka itu kayak wah properti marketnya bakal hancur dan lain sebagainya gitu. Indonesia berarti nggak kayak gitu ya Mas Mag ya? Ya beda, balik lagi beda. Karena kalau di luar negeri itu kan dia properti oversupply. Iya. Ya kan, di Amerika contohnya properti itu kan oversupply. Satu orang bisa punya berapa properti gitu kan. Kalau kita kan nggak, backlog kita masih tinggi, dan pada pent up demand kan, 2 tahun kita nahan untuk nggak beli properti. Tahun ini commodity boom, seharusnya orang-orang beli properti gitu ya, karena pent up demand, karena kan nggak mungkin terus-terusan dia numpang di rumah mertua misalkan gitu ya, kalau orang yang belum punya rumah gitu kan. Sedangkan kita bonus demografi, beda lah, konteks structure populasinya beda. Di sana udah aging population, tapi kalau udah aging kan hampir semua rata-rata yang kelas menengah pastinya ya, itu udah punya rumah semua gitu kan. Kalau di kita kan masih demographic bonus,
Artinya usia produktif baru akan cari kerja, belum punya rumah. Ketika dia baru punya kerja, dia akan mulai cicil kredit gitu ya. Kalau kita lihat laporan keuangan ini kan sebenarnya juga bagus kan. Kalau kita lihat revenue, dari sisi revenue, contohnya CTRA aja itu kan revenue-nya kan kita lihat lebih tinggi Juni dibandingkan Juni 2021, bener nggak? Marketing sales-nya juga bagus. Nah, kalau tingkat suku bunga turun, itu tingkat suku bunga naik seperti sekarang, balik lagi kenaikan tingkat suku bunganya mau 200 basis sekalipun itu masih lebih rendah daripada tingkat suku bunga di zaman Pak SBY. Zaman suku bunga sekarang. Tapi harga komoditas batu bara itu tertinggi waktu puncak commodity boom 2014 itu ya. Kan commodity boom itu kan berakhir 2014. Puncaknya komoditas boom itu harga batu bara $80. Sekarang harga batu bara $400. 5 kali. Puncak 5 kali lipat. CPO itu puncaknya kalau nggak salah 3.000-an per metric ton ringgit. Sekarang harga CPO itu 3.500-an. Nah, artinya apa? Windfall-nya ini besar sekali, dan itu pasti kan untuk kelas menengah atas windfall-nya ini dapatnya ya. Nah, ini pasti dia akan belanjakan, salah satunya pasti ke tanah, rumah gitu. Makanya kalau kita lihat fundamental, make sense laporan keuangan Juni 2022, contoh CTRA aja ya, dibandingkan Juni 2021 itu lebih tinggi revenue-nya. Labanya pun lebih tinggi. Seperti itu. Jadi properti karena pendapatannya naik lebih tinggi daripada kenaikan suku bunga, saya rasa properti masih akan. Dan yang saya dengar, saya lihat juga dari berbagai lending rate bank-bank belum ada yang adjust lending rate KPR. Malah banyakan yang karena dia ngejar target kredit, malah banyak yang ngasih diskon gitu. Ada yang berapa sekian persen lebih rendah untuk cicilan 2 tahun gitu kan. Iya. Jadi saya belum lihat ada signifikan yang menurunkan demand terhadap properti ya. Baik, ini menarik juga nih, untuk semuanya menarik deh untuk diperhatikan IG live kita pada malam hari ini ya Cuan Troopers, dan rame banget nih yang nonton penjelasan dari Mas Mike. Tadi udah sempat sentuh sekitar 250 penonton gitu, dan Instagram live ini tentu akan kita save ya. Tadi banyak nanya dan banyak juga yang telat nonton. Jangan lupa untuk nonton ulang ya, bagi yang telat itu ada di Instagram Sukor Sekuritas ya, @sukorsekuritas. Kita akan nge-save Instagram live pada malam hari ini. Nah, Mas Mike, satu pertanyaan terakhir mungkin, kita masih ada waktu 5 menit. Pertanyaannya adalah terkait dengan, ini ada yang bilang sering-sering Pak Mike diundang katanya, makanya join di Sukor ya, bakal sering ketemu sama Mas Mike. Oke, saya jadi salpok nih gara-gara komentar dari Cuan Troopers. Oke, Mas Mike, satu pertanyaan terakhir. Rupiah dari sisi makroekonomi, banyak yang bilang rupiah sekarang sudah di pasar spot kan 15.250, banyak yang bilang 16.000 nih, bakal 16.000 nih. Nah, tanggapan Mas Mike gimana? Jadi rupiah itu ada 3 faktor yang mempengaruhi ya. Pertama, faktor trust investor terhadap rupiah, ada faktor fundamental supply demand rupiah, ada faktor derivatif. Nah, dari sisi faktor trust, memang permasalahannya tuh banyak investor yang sebenarnya dia tuh nggak butuh dolar, tapi dia hold dolar buat jaga-jaga karena khawatir gitu ya. Nah, cuman fundamental rupiah ini luar biasa. Kita current account surplus. Kita dari 2014 sampai 2020 kita tuh current account defisit rata-rata 1,5 sampai 2% dari GDP. Nah, 2 tahun terakhir 2021, 2022, prediksi saya 2022 kita akan surplus 1% dari GDP karena account surplus. Artinya apa? Lebih banyak dolar yang masuk daripada dolar yang keluar. Nah, kenapa kalau begitu rupiah masih melemah, Pak? Karena balik lagi, bukan masalah fundamentalnya, tapi masalah trust issue. Orang masih pengen pegang dolar untuk safe haven aset. Nah, yang ketiga masalah derivatif. Kalau dulu BUMN, perusahaan-perusahaan besar itu kalau beli rupiah atau bank, itu kalau beli rupiah di pasar spot. Makanya fluktuasi rupiah itu luar biasa zaman dulu ya. Nah, semenjak 2016 BI mengintroduce kalau nggak salah non-delivery forward. Nah, sekarang kalau nggak salah sekitar 30% orang beli jual, terutama perusahaan BUMN itu ya,
Mereka jual beli dolar itu atau beli dolar itu nggak di pasar spot, mereka beli di pasar derivatif. Nah, Sukor kita tuh udah prediksi rupiah itu akan ke 15.400 dari bulan Juli 2022. Kenapa bisa? Karena non-delivery forward datanya itu sampai Desember emang udah 15.400. Jadi kalau sebenarnya harga spot rupiah sekarang itu 15.200 ya dekat-dekat sama non-delivery forwardnya. Artinya apa? Sebenarnya rupiah sangat aman. Nah, berarti berapa non-delivery forward rupiah untuk 6 bulan ke depan? Berarti kalau misalkan Amerika resesi di bulan Maret ya, 2023, non-delivery forward rupiah itu 15.800 kalau nggak salah. Jadi rupiah nggak akan tembus 16.000. Karena orang sekarang yang butuh dolar udah cicil buat beli dolar di pasar non-delivery forward. Jadi sudah tercermin gitu ya, Mas Mike ya sebenarnya. Tercermin. Oke. Udah tercermin, jadi jangan terlalu agresif juga pegang dolar gitu. Jangan terlalu agresif karena pegang dolar. Perusahaan-perusahaan besar yang butuh dolar itu mereka udah nyicil beli dolar di non delivery forward. BI juga udah ngatur, bank-bank. Jadi nggak akan ada shock beli dolar spot kayak zaman dulu bisa sampai. Nah, kita perhatiin Maret ya. Maret 2020 tuh dolar tuh kan overshoot ke 16.300, tapi itu cuma dalam waktu 2 minggu. Iya. Nggak nyampe 2 minggu, 3 langsung drop lagi dalam. Kenapa? Karena fundamentally orang yang butuh dolar udah terpenuhi dari non-delivery forward sebanyak 30%. Kalau kita lihat data non-delivery forward itu di Bloomberg ya, itu data non-delivery forward kita untuk 6 bulan ke depan itu 15.800. Jadi not more than that gitu. Baik, ini menarik sekali dan memang pesan-pesannya nendangnya belakangan ya Mas Mike.